Perkenalkan, nama saya Mutiara SPD, NIM 2400103925190004. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Program Studi Pendidikan Biologi dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Kelas 12 SMK Negeri 1 Timpah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Syukur kalau doa dulu ya. Ayo, siapa mimpin doanya? Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Ya, terima kasih. Hari ini kita sebelum ibu memberi pelajaran, kita absen dulu ya. Kalau yang hadir angkat tangan. Hadir Bu, gitu ya. Jadi ibu panggil dari Jumri. Hadir, Bu. Oke, Adil. Hadir, Bu. Terima kasih. Daniel. Hadir, Bu. Salsabila. Oke. Rima. Ada namanya ya. Putri. Hadir Bu. Putri. Oke, hadir. Raya Kustiani. Hadir. Ya, cantik. Elsa Putri. Aris. Reza. Terima kasih. Hari ini kalian hadir semua ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Perkembangan pada tumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Di sini menjelaskan perkembangan tanaman adalah proses perubahan struktur, bentuk, dan fungsi tumbuhan seiring waktu. Seiring waktu dia bisa bertambah besar, tinggi, dan melebar. Kamu sambil itu jelaskan. Ya. Ini seiring waktu yang melibatkan pertumbuhan dan pertambahan ukuran sel dan jaringan. Spesialisasi dan sel fungsi tertentu. Ini adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh faktor internal, gen, hormon, dan asexual. Di situ air dan tanah. Di bawahnya ada perbedaan ya. Perbedaan, coba dilihat dulu di bukunya. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Di situ ada perbedaannya. Pertumbuhan. Tadi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan pada tumbuhan terutama apa? Berkaitan dengan pertambahan ukuran fisik seperti tinggi, berat, dan volume. Ini yang disebut dengan bersifat kualitatif, dapat diukur ya. Kalau untuk perkembangan Untuk perkembangan melibatkan perubahan struktur dan fungsi yang kompleks termasuk frekuensi sel dan pembentukan organ bersifat kualitatif. Berarti faktor itu ada dua ya, kuantitatif dan kualitatif. Di sini tidak selalu mudah diukur. Di antara dua itu ada yang mudah diukur, ada yang tidak mudah diukur. Di sini ada dua perbedaan pertumbuhan dan
perkembangan. Yang pertumbuhan tadi disebut dengan kuantitatif. Yang perkembangan disebut dengan kualitatif. Nah, di sini ada fase perkembangan pada tanaman. Fase embrio. Fase embrio itu berbentuk embrio di dalam biji. Biji itu apa? Tanaman yang pakai biji itu apa? Ada yang tahu tidak? Buah rambutan. Apa lagi? Hah? Kacang. Apa lagi? Jambu. Apa lagi? Ayo. Tanaman yang pakai biji itu apa? Padi pakai biji. Oke, apa lagi? Iya, apa lagi? Banyak ya. Tanaman yang pakai biji itu banyak. Di sini dia berbentuk, kalau pakai biji itu dia berbentuk embrio ya. Kalau fase perkecambahan biji mulai tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tahu tidak? Tahu. Pernah ada kecambah? Tanaman itu kalau kamu tanam semua yang berbiji ya, pastinya berkecambah dulu. Pernah lihat tanaman yang kamu tanam dia tumbuh langsung kayak belah itu ya? Bijinya berbelah, itu disebut dengan kecambah dulu dia. Di sini habis kecambah, fase pertumbuhan produksi tanaman, fase pertumbuhan dan produksi. Maksudnya tanaman tumbuh menjadi dewasa. Ya, tanaman tumbuh menjadi dewasa, kita enggak? Jelas sekali. Jelas, ibu juga mau kemana? Ini ya, menjadi dewasa mulai menghasilkan bunga dan buah. Tadi yang kalian makan, tadi itu buah ya. Kalau bunga itu apa? Dia berbunga dulu baru berbuah. Ada nggak tanaman yang tidak berbunga dulu langsung berbuah? Ada tidak? Nggak ada kan? Nggak. Kalau ibu setahunya kalau kalian ada yang tahu buah itu apa, tanaman itu langsung berbuah tanpa berbunga, ada tidak? Nggak ada kan? Dia berbunga dulu langsung berbuah. Itu prosesnya ya. Dia bisa menjadi buah. Sini fase penuaan. Tanaman apa? Mana dia? Ya, fase penuaan. Tanaman mengalami penurunan fungsi dan akhirnya mati. Faktor yang mempengaruhi perkembangan tanaman. Ini faktor yang mempengaruhi tanaman. Ada itu faktornya. Yang pertama sama dengan faktor internal itu disebut dengan gen hormon tanaman atau disebut dengan fitohormon dan cadangan makanan. Yang kedua, faktor eksternal itu air, tanah, kandungan mineral, pH ya, suhu, kelembapan udara dan cahaya. Nah, tahu nggak, sudah ingat nggak apa yang ibu sebutkan faktor tadi? Ada dua kan? Yang pertama, iya, internal dengan eksternal. Di sini di bawahnya contoh di sini ya, contoh perkembangan tanaman. Ayo, kita tahu contoh perkembangan tanaman. Perubahan dari apa dia? Perubahan dari bentuk daun, akar, dan situ sudah termasuk contoh perubahan dari tanaman. Di sini perubahan bentuk daun, akar, dan batang itu termasuk perubahan tanaman. Dia akan berbentukan bunga dan buah. Di sini ada perkembangan sistem perakaran dan lebih dalam, peningkatan fungsi organ dan jaringan, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pijar belajar itu bukunya di bawah. Coba lihat di bukunya ada. Di sini ada tanaman layu. Tadi ada dua ya. Ibu hari ini kita kerja kelompok meneliti tanaman
Kita tanaman layu dulu. Tanaman layu dulu ya. Ini tanaman layu bisa layu karena tanaman layu bisa layu ya. Tanaman bisa layu karena berbagai alasan. Namun penyebab utamanya adalah kekurangan atau kelebihan air. Dan kondisi tanah yang tidak ideal, intensitas cahaya yang tidak tepat, serta berserangan hama dan penyakit. Di situ penjelasannya berikut penjelasan lebih detail ada di bawahnya. Contoh satu tipe semangat, 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 yes. Terima kasih. Kalian habis SPD ini kita bernyanyi ya. Kalian bisa nyanyi nggak? Bisa. Itu tersamaan lagi. Bawahnya kesimpulannya. Nanti kalian belajar nanti di sekolah. Sementara ini belum selesai ya, sampai itu. Yang ini yang sudah selesai kalau bisa tugasnya di presentasi dulu satu-satu orang. Yang sebelah sini yang kelompok 2 ya. Yang kelompok 2 Jumri, Adil, Daniel, Sabila ya dengan Ripa. Ya ini. Ya Salsa. 5 orang. Ibu minta satu orang untuk satu orang berdiri ya. Oh, kamu harus bangga dengan hasil kamu jelaskan. Ya betul dari sini dulu. Ya kamu ini ya kamu menjelaskan. Yang pertama ini kasus tentang tanaman yang layu. Kasus kedua tanaman yang subur. Coba kamu presentasikan. Ayo silakan berdiri. Iya dibaca. Tanaman yang layu punya kekurangan air, kedua atau kelebihan air. Ya, terus Tanaman subur, tumbuhan cepat dan tinggi. ya. Tanaman hijau cerah dan subur. Oke. Tanaman subur harus dijaga dengan baik. Tanaman yang subur harus disiram 3 kali sehari. Oke. Dan juga dikasih pupuk. Terus Tanaman layu tidak dijaga dengan baik. ya. Dan air dikasih berlebihan atau tidak kebanyakan. Ya, kesimpulannya? Ini tadi kamu baca kesimpulan. Oh iya. Oke, terima kasih Dok Jumri. Ayo. Yang selanjutnya Akan berdani. Daniel. Oh. Siapa aja bilang jangan itu kena dengan Halil. Firman. Tadi. Adil, ayo lanjut. Dari sedikit, kamu suaranya keluarin. Tanaman Ya, terus tumbuhan cepat dan tinggi, tumbuh dan berkembang dengan baik, menghasilkan hasil panen yang tinggi, hijau cerah, pertumbuhan yang cepat, kesuburan kesimpulan sudah? Oke, semangat. Selanjutnya, Berat, kamu
Ayo, presentasikan hasilmu. Saya adil, saya akan mempresentasikan pendapat saya sendiri. Kasus pertama itu tanaman layu. Menurut saya, dari foto ini kita bisa melihat daun mulai layu karena kekurangan air, saya matahari dan oksigen. Dan kemungkinan lama-kelamaan tanaman ini akan mati. Kasus kedua, tanaman ini terlihat sangat subur. Kemungkinan sudah mencukupi dari 3 aspek, yaitu air yang cukup, cahaya matahari yang cukup, dan oksigen yang cukup. Kesimpulannya, tanaman layu dan tanaman subur mempunyai perbedaan yang sangat jauh, seperti daun, warna daun, dan warna batang. Dari kesimpulan ini, saya hanya memberitahu jagalah tanaman. Keren. Gitu ya kalau presentasinya sebelumnya. Adil. Keren kan? Kemudian sudah? Selanjutnya siapa lagi? No. Nenek. Ayo, terus berdiri ya. Ya. Pertama, tanaman layu dan daun kuning. Pertama, terlalu padat atau kebanyakan air. Pada kasus kedua, tanaman memiliki daun dewasa, memiliki akar yang sehat dan tidak tumbuh. Pada kesimpulan kasus di atas, perbedaan daun subur dan layu, perbedaan akar dan sehat dan tidak sehat, perbedaan cara berkembang dan tanaman. Pada kasus pertama, adalah tumbuhan tidak terbebas dari hama dan penyakit. Sedangkan kasus kedua, adalah tumbuhan yang bebas dari hama dan penyakit. Keren. Ayo selanjutnya lagi. Ayo. Ya. Kesimpulan tanaman layu adalah tanaman layu dan daun yang kuning. Tanah yang terlalu padat atau kebanyakan air. Untuk tanaman yang subur, memiliki akar yang sehat dan kuat, warna daun dan daun cerah pada tanaman. Kesimpulan kasus di atas, perbedaan akar yang subur dan tidak subur, perbedaan perkembangan pada tanaman, perbedaan tanaman yang layu dan subur. Pada kasus satu adalah tumbuhan yang tidak terbebas dari hama dan penyakit, sedangkan kasus dua adalah tanaman yang bebas dari hama dan penyakit. Satu dari 5 orang. Untuk perkiraan kalian 5, yang paling kerennya siapa? Semua kalian ya. Udah tinggal pada Jelas ya. Sebentar lagi, nanti tugasnya di rumah teman-teman ya, dari dia masing-masing. Ayo sudah? Wah, harus selesai buat Sudah? Ini sudah? Kesimpulannya kan kamu sudah? Nah, harus dibawa kesimpulannya. Nggak tahu kesimpulannya? Iya, tidak tahu kesimpulannya. Ini mana? Ini kamu mana? Siapa yang tulis? Mana kalau kamu? Nanti ingat tulis ya. Ya, kalau sudah nanti presentasikan. Jadi dia namanya subur. Boleh yang ini terlihat. Ini
Oh itu terima kasih ya. Kesimpulan dari dua kasus tersebut, kasus pertama, tanaman bisa layu karena berbagai alasan. Namun penyebab utamanya adalah kekurangan atau kelebihan air. Kasus kedua, tanaman subur adalah tanaman yang menghasilkan hasil panen yang tinggi dan memiliki ciri-ciri fisik yang sehat seperti warna bergerak dan pertumbuhan yang cepat. Yang selanjutnya, Raya Kristiani.
berikut saya akan menjelaskan dari dua kesimpulan kasus yang pertama, untuk kasus nomor 2 yaitu tanaman tersebut adalah tanaman yang tumbuh dan berkembang dengan baik menghasilkan hasil kain yang tinggi, memiliki ciri-ciri politik yang sehat seperti warna hijau cerah, tumbuh dengan cepat. Sekian, terima kasih. Singkat ya, panjang singkat. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Arif dari kelompok 1. Saya akan menunjukkan mereka satu kekurangan air, tanaman layu, kekurangan air dan terlalu lama berada di dalam terik matahari menyebabkan kering dan menguning. Nomor 2, dan kekurangan perawatan ditulis namanya. Tadi yang main bola itu tadi mana? Ya. Ada kumpul sudah? Ya, mana? Yang harus satu yang Yang merasa memakai pulpen, kembali itu yang bukan, ya. Tapi rasa tadi ada ininya. Ada. Mana fotonya mana? Oke. Hari ini aku bagi hasil tugasnya ya. Ini tugasnya yang kamu kerjakan. Ini bisa kamu bawa pulang. Elsa, Elsa Putri. Semua nilainya bagus ya. Kalau sudah, silakan ya. Dan ucapkan selamat siang. 1, 2, 3. berdiri, bersalam.